Disiarkan langsung dari Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Ini dia, nonton siaran Edgar Mana. Kang, lagi sibuk gak T5-nya atau lagi gimana sekarang, Kang? T5 mah biasa we gitu ya. Maksudnya masih ada event, masih ada aja. Masih ada. Terus mungkin sekarang lagi ada rencana collab sih. Ada lagi nih collab. Ada lagi selain collab. kemarin single collab nih. 10 to 5 ya kemarin ya. Betul. Yang sekarang kemungkinan sama ada satu penyanyi cewek lah. Oh, Meli. Sama Meli Mono. Oh, Meli Mono. Mau rilis. Kan kemarin Kang Teh sempat punya podcast juga nggak sih? Ada kan? Iya. Ada podcast juga nih. Ada. Cuman ngambilin ini aja sih yang 90s 2000-an lah. Yang awal gitu. Betul. Musik. Kemarin kan soalnya saya lihat itu ada interview juga sama Teh Meli Mono kemarin. Oh iya. Kenapa saya lihat? Soalnya kan saya interview di sini. Jadi orang nge-stalk lah sosmednya. Oh ada ini. Iya, kebenaran Meli kemarin bisa datang gitu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol gitu. Oke, Kang. Iya. Obrolan dari awal dulu lah ya. Ini teh pertama yang menarik teh adalah konten IG ya, waktu itu kita sempat bahas ya. Sempat Instagram ya. Kita sempat ngobrol nih berdua sama Lintang. Wah ini alis ya konten ya. Udah lihat belum? Oh udah cina sama. Oh ini untuk bikin sebuah band untuk bayaran yang pas deh dengan hitung-hitungan deh gini. Iya. Bukan wah ini harus mikirin kru ini segala macam. Dan itu pun kayaknya banyak yang nge-save ya di situ. Banyak bisa kan. Beneran FYP juga. Kontennya enggak ngerti aneh padahal simple sebenarnya. Iya, simple bisa nih. Itu pun lagi di jalan gitu kayak. Jalan tol di Sumedang. Pakai singletnya asal mah. Iya. Di Sumedang itu teh. Sumedang. Karena mogok kemana tuh? Enggak, habis cari tahu dari sana. Sengaja main terus di tol teh eureun heula padahal sebenarnya enggak boleh. Iya. Oh gitu. Enggak boleh harus. Habis gitu wah rame nih. Itu mungkin jadi patokan ya Tang ya. Betul pada akhirnya karena kan jujur ya bahkan banyak band baru atau mungkin bandnya udah enggak baru lagi tapi sampai sekarang masih bingung lah gitu kan. Benar. Buat nentuin rate gitu. Nah, kayak gitu. Itu Kang, itu memang pada itu berdasarkan pengalaman. Iya sih emang sebenarnya kan namanya sebuah band yang baik yang udah gede gitu kalau yang gede ataupun yang kecil gitu maksudnya karena sebenarnya sesimpel ini sih sebenarnya awalnya kan kita akan di saat akan membuka harga ke partner event segala macam kan sebenarnya patokan utamanya adalah bottom operasionalnya dulu. Bener kan? Betul. Jadi bottom operasional kita harus tahu dulu nih. Jadi ibaratnya kita tuh satu kali produksi harus apa yang harus dihitung nih gitu. Kalau standarnya waktu itu band yang udah rekaman untuk Bandung biasanya kan kayak yang ngitung transportnya dulu, bensin tol, terus uang makan. Terus kita tuh ada berapa tim nih, kali berapa orang nih yang makan. Terus kita ada tim produksi kita ada apa aja, ada kru, ada soundman, ada roadman. Itu harus dijadikan patokan dulu. Ternyata ketemu nih satu angka produksi sekali event itu sekian juta contohnya, misalkan 5 juta. Otomatis kan publish rate kita harusnya bisa di atas itu. Oke. Kan? Penting nutup patokannya. Banyak juga sebenarnya kadang-kadang ada yang tidak mengabaikan itu juga banyak band-band sekarang nih terutama yang baru-baru. Udahlah main aja dulu. Kalau emang kepentingannya untuk promosi dan apa-apa dan kalinya promo is okay. Tapi di saat sudah mulai profesional ya memang harus mulai dipikirkan karena ujung-ujungnya takut ya kita kan intinya cari revenue kan. Band juga jangan sampai tekor gitu. Betul. Ibaratnya kita cost produksinya harus bayar kru dan lain-lain, produksian, makan kita selama perjalanan bolak-balik, ongkos, transport segala macam. Tapi ternyata harga yang kita kasih buat satu event itu ternyata di bawah angka produksi ya. Ujungnya tekor. Nombok nih gitu kan. Makanya jadi cuman sesimpel itu sih sebenarnya pengen ngejelasin
agak mulai difikirkan hal-hal itu biar dapat profit yang layak gitu teman-teman. Biar enggak plus-plus ya. Ya, plus-plus kayak orang dagang. Iya. Apalagi ini mungkin untuk musisi-musisi yang pada akhirnya punya lagu sendiri gitu ya. Merintis gitu baru akhirnya kesana kemari dan lain-lain gitu ya promosi. Kadang kan suka bingung apalagi kalau yang ngajaknya adalah orang kenal. Temen ya kan. Iya. Ya tapi kalau orang kenal minimal produksi ketutup lah. Ya udahlah produksi aja buat seru. Tapi gitu kan sebenarnya biasanya. produksi nggak matok harus gede ya, bisa kita reduce. Ternyata kalau over ya kita kecilin dikit-dikit apa nih. Ya bisa diakalin banyak sih. Sistem player. Se-fleksibel itulah sebenarnya itu. Sesuai kebutuhan lah gitu. Intinya asal jangan tekor banget aja. Iya. Berarti kalau band-band yang udah besar-besar nih Kang ya. Udah pasti itu. Udah pasti ada angka hitungan produksi di mereka punya sistem kayak formulanya bottom operasionalnya udah pasti. Mereka nggak mungkin nggak gitu. Oke. Semakin besar bandnya, semakin banyak masanya, itu semakin mahal. Semakin mahal. Harganya ya. Harganya. Karena kadang-kadang tim produksinya juga bertambah. Semakin besar kan kebutuhannya semakin banyak. Betul. Tim produksinya akan semakin membludak ya, cost bottomnya pasti akan naik dan itu harus disesuaikan dengan rate harga yang dijualnya gitu. Makin lengkap dengan ada visual DJ mungkin sekarang ya. Iya itu dia. Benar. Operator visual ya kan. Visual ya soundman ya kan. Iya. Ya sekarang kan banyak orang dokumentasi segala macam kan tim yang lengkap harus ada itu semua dan itu kan tidak gratis. Tidak gratis harus dibayar. Mereka juga butuh makan juga untuk cari duit tim kita gitu maksudnya. Nah, ini sepengetahuan Akang, biasanya kalau kru itu ya, itu per bulan nih gajinya atau per manggung? Biasanya kalau tim produksi itu nggak tahu ya, ada yang beda-beda juga. Cuman kebanyakan sih banyaknya by event. Per event biasanya. Per event rate-nya sekian, kru sekian, roadman sekian, soundman sekian, tim dokumentasi sekian, itu ada rate-nya gitu. Jadi nggak ganggu. Jadi kalau sebenarnya lebih aman gitu sih sebenarnya. Mendingan. Jadi bisa menyesuaikan dari jumlah deal rate yang didapat karena rate kan bisa beda-beda ya. Bisa publish, bisa netnya juga. Itu bisa disesuaikan. Jadi si angka mereka disesuaikan aja. Daripada ngegaji emang sebenarnya bahaya agak kurang efektif sih. Betul. Kalau enggak ya lusinan aja Bang. Produksi baju nih ya kan. Produksi konveksi. Di konveksi. Kurang efektif ditambah tim produksi juga rata-rata jarang ada yang mau seperti itu. Nah, ditambah lagi mungkin berimpact banget ya Tang ya ketika ini pandemi. Iya, ketika pandemi itu band dan itu kan gak manggung. Dan sempat ada isu ya terangkat tentang kru gitu ya. Betul. Ya kan tim krunya pada akhirnya gimana nih sehari-hari biasanya dari band gitu dan lain-lain. Jadinya ya kalau musisi mungkin ada dari digital. Ada dari mana lah gitu ya royaltinya gitu. Betul. Sedangkan kru kan memang dari panggung. Iya itu. Kasihan sebenarnya di saat pandemi kemarin. Tapi waktu itu yang saya temuin ya gitu, bahkan banyak yang pada akhirnya kru, soundman, operator dan lain-lain tuh mereka bukan bikin sebuah circle ya. Ya dibilang circle juga enggak circle, tapi dibilang enggak circle juga mereka circle karena ya memang mereka kan pasti saling kenal di Bandung, kayak mereka akhirnya bikin sebuah komunitas gitu ya. Komunitas kayak yang gua tahu kemarin tuh sempat ada dengar dari sini gitu. Iya, betul. Mereka mengulik-ngulik dan lain-lain sampai akhirnya mereka punya channel sendiri. Ada ya itu kan? sih, ada itu. Ada ya kan? Iya. Kemarin sempat berjalan. Betul dan lain-lainnya lah. Iya. Masuk ke pandemi ini. Pandemi ini pada akhirnya menurut saya sih merubah dunia musik di Indonesia ya. Sangat-sangat merubah sekali. Terutama untuk musisi-musisi yang pada akhirnya bisa mendistribusikan dirinya sendiri. Nah, ketika semakin mengenal dunia digital, biasanya musisi kan tahu manggung aja gitu. Sekarang apa banyaknya itu tuh? Iya, nge-produce musik. Tahunya bermusiknya aja gitu ya. Sekarang bisa nge-produce musik, bisa ngerti apa konten dan segala macam. Sampai akhirnya muncullah isu-isu yang namanya copyright. Pada akhirnya menurut saya berawal dari pandemi sih. Berawal dari pandemi. Iya, pandemi terus orang kan semua ke digital, produksi dan lain-lain. Akhirnya ngeh juga sama hal yang namanya copyright. Iya, betul. Copyright sampai hari ini masih jadi bahan pembicaraan. Ini lagi ramai banget sih sebenarnya. Lagi ramai banget. Jadi memang benar banget, aku setuju banget sih dari mulai awal
pandemi itu memang semua orang beralih ke area digital semuanya. Sekarang lagi mulai berlomba-lomba memikirkan karena di digital itu kan banyak yang bisa dimonetasi. Bener kan? Itu ngasilin revenue gitu maksudnya buat teman-teman dan itu. Nah, cuman yang jadi masalah dengan trennya yang masuk ke digital itu saat mulai pandemi kemarin, mereka beberapa publik itu mereka lebih ke apa sih namanya? Asik berkarya dan berproduksinya aja. Nah, bahkan banyak yang mengabaikan masalah hak ciptanya. Iya, gitu. Nah, setelah setahun 2 tahun berjalan, nah barulah berasa karena secara regulasinya sendiri dan tools yang dimiliki oleh industrinya itu teknologinya semakin meningkat juga. Nah, jadi ada dari sisi LMKN termasuk si publishing juga. Publishing itu punya tools yang benar-benar bisa mengklaim otomatis gitu. Worldwide lagi. Seluruh dunia. Jadi itu mesinnya udah kerja sendiri dan nyari yang mana yang liriknya sama, bunyinya sama itu pasti kena. Oke. Sistemnya tuh seperti itu. Sudah seperti itu. Alat itu bentuknya. Iya. Sebenarnya aduh, saya kalau ngebuka ini bayang kayak. Iya. Ada sih. Intinya ada sesuatu atau mungkin alat kan ya. Misalnya contoh lah kita iniin jadi sebuah alat. Misalnya si alat ini disimpan di restoran. Misalnya atau hotel lah atau apapun yang pakai musik ya. Nah, ketika itu di-play terdeteksi lagu di restoran tuh. Wah, keputar nih lagunya Dewa misalkan lagunya Tulus lagu apa. Itu harus bayar. Jadi gini, teknisnya kalau misalkan untuk di Indonesia, bahkan ini di global ya, maksudnya di seluruh dunia juga, bahwa platform digital itu memang semuanya memiliki konten ID untuk men-tracking semua bunyi-bunyi yang dikelola mereka semua. Mau ngomongin kita TikTok, sorry nggak apa-apa ya, ngomongin TikTok, Instagram, publisher, YouTube, TV, itu semuanya punya konten ID yang bisa men-generate bunyi-bunyi yang lagu yang bunyinya itu sesuai dengan apa yang ada di database mereka yang sudah dikelola. Gitu. Wah, iya. Ngeri juga. Baru tahu ya. Sebenarnya secara sistem tuh, cuman ya ini kan sebenarnya kita sering pakai sehari-hari dan kita temukan sehari-hari ya. Contoh yang saya tahu, kita bisa search lagu di Google dengan saya nggak tahu liriknya gitu kan? Iya, itu kan kita ada aplikasinya kan? Masuk ketebak, masuk keluar. Terus kayak 86% mirip lagu ini. Iya, gitu. Keluarlah. Oh iya benar lagu yang ini. Mirip gitu. itu. Semacam ya, semacam itu. Semacam Shazam gitu. Jadi sebenarnya kayak misalkan YouTube segala macam. Nah, jadi beberapa LMK atau badan pengkolek yang ada di Indonesia termasuk publishing sebagai pengelola itu mempunyai konten-konten ID dari semua platform, dari beberapa platform itu. Contohnya YouTube. Nah, YouTube itu kan ada konten ID-nya juga. Nah, terus semua konten ID yang ada dimiliki oleh semua platform itu diserahkan terhadap badan-badan yang mengelola. Termasuk kebenaran gue juga ada di publisher soalnya. Gue juga ngedirin publisher dan kebetulan gue juga punya toolsnya yang memang sebenarnya produknya produk si platform itu. Nah, jadi betapa pentingnya saat itu si pencipta lagu harus bisa mengkaitkan semua karya-karyanya ke konten-konten ID platform itu semua. Jadi yang penting nih si konten agar bisa terdetek semuanya. Itu berarti uploadnya udah termasuk dengan pencipta lagu dan lain-lain. Betul. Kalau misalnya ketika upload pencipta lagunya tidak dimasukkan atau beda nama, tidak akan terklaim. Tidak bisa diklaim. Dan hampir rata-rata Indonesia masih jauh lebih banyak yang tidak mengurusnya karena banyak karya-karya yang dibuat oleh musisi Indonesia yang memang hanya diurus sama sendiri aja. Banyak mungkin. Nah, terus kalau yang pencipta lagu atau pemilik karya yang karyanya dikelola di publishing, di agregator, itu biasanya agak terbantu dari sisi klaimnya semuanya. Contohnya kayak publishing, TikTok, publishing tuh megang konten YouTube konten ID-nya YouTube untuk karya cipta. Nah, terus si TikTok dengan konten ID-nya, grupnya Meta, WA, segala macam kan. Meta itu WA, Facebook dan lain itu mereka punya konten ID. Nah, jadi kalau misalkan ternyata si penciptanya tidak mengaitkan, mendaftarkan atau meminta mereka mengelola, itu tidak akan jadi revenue. Karena lagu yang bertebaran di masyarakat itu tidak akan terdetek sama si mesin-mesin itu, yang akan menghasilkan revenue buat pemilik-pemiliknya. Nah, karena yang jadi masalah itu trennya sekarang itu kan pengcover yang
tidak berizin, bukan cover aja ya, termasuk lagunya dipasang di podcast, di backsound, vlog segala macam. Itu semuanya itu adalah selama tidak meminta izin terhadap pengelolanya, itu adalah pelanggaran. Sebenarnya. Ya. Oh, oke. Ada undang-undang, ada pasalnya gitu. Ada jelas kan, ada pasal 28 yang tahun 2014 tentang UHC itu. Nah, itu semuanya juga bahwa semua kepemilikan karya itu adalah milik pencipta, ada milik pemiliknya. Dan kalau di saat ada orang yang menggunakan karya-karya itu untuk kepentingan komersil, itu pasti akan menjadi pelanggaran. Kayak YouTube, misalkan cover di YouTube kan mereka kalau udah monetasi, itu kan akan jadi pelanggaran. Karena dianggapnya si channelnya udah komersil, mencari uang. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nah, ini yang masyarakat juga nggak paham. Tapi di sisi lain sebenarnya semakin banyak pelanggarannya, si pemilik karya harusnya tambah kaya. Seharusnya. Karena ketika didenda masuk ke dia. Ya, karena mesin-mesin yang mengklaim itu kan menarik AdSense duitnya langsung otomatis diklaim. Langsung ketarik ya ke sana ya. Contohnya gini. Contohnya gue punya lagu di keluar publishing gue udah nempel nih. Ada kan kode ISRC ya tiap lagu ya, itu nempel dengan konten ID publishing. Nah, si konten ID publishing itu akan mencari otomatis seluruh dunia yang mengupload di YouTube segala macam. Itu siapapun yang memainkan lagu yang bunyinya sama, nadanya sama atau liriknya sama, itu akan diklaim untuk channel-channel akun-akun yang sudah monetasi. Yang tidak monetasi itu tidak akan di-skip. Karena dianggapnya belum nyari duit. Nah, di saat ada yang monetasi dan ternyata melanggar copyright itu, si mesin ini akan mengklaim dan langsung menonaktifkan monetasinya. Duit yang dari YouTube yang harus ke channel pengupload itu akan langsung dibelokkan otomatis ke konten ID publishing untuk pemiliknya. Untuk si satu konten itu doang atau konten-konten lainnya selanjutnya? Untuk konten yang melanggarnya aja. Melanggarnya aja ya berarti. Iya. Termasuk jadi monetasinya jadi hilang. Jadi kalau di YouTube kan di akun tuh ada dolar merah, kuning sama hijau. Itu otomatis akan jadi merah dengan otomatis oleh konten ID si publishing. Gitu, makanya kena copyright. Mungkin pernah ngalamin? Pernah ya. Nah, jadi itu bukan YouTube-nya yang melakukan konten ID publishing. Iya. Waktu itu sih kena sampai YouTube-nya kita ini ke suspend. Pasti ke suspend. Itu gara-gara DJ sebenarnya. DJ lagu-lagu bule. Iya pasti, karena ini kan semua publishing seluruh dunia yang melakukan ini. Iya, dulu itu misalnya si lagunya tuh kita videonya kita upload 2012 lah. Iya betul. 2013. Kenanya baru 2002. Iya betul. Gitu. Karena sistem monetasi sistem konten ID untuk klaim publishing ini, untuk copyright ini mulai berjalan sekitar 2018-2019. Oh, pantes. Jadi yang nah sayangnya karena baru terklaimnya karena si teknologinya baru mulai muncul di antara 2018 sampai 2019. Nah, jadi si konten-konten kita yang sebenarnya masih bebas tuh yang waktu 2012 sampai 2018. Masih dapat monetasi, masih dapat AdSense soalnya. Tapi kena copyright kan? Udah pasti. Karena si pemiliknya sudah menitipkan ke si pengelola yang punya konten ID itu. Iya. Dia udah. Dan mesinnya langsung mencari, udah nggak bisa. Langsung merah lah. Itu bisa izin sih sebenarnya. Gitu bisa izin ke pemiliknya, publishingnya bisa dikontak. Tapi ribet juga iya, Pak. Ke luar negeri gitu. Waduh. Tapi jangan salah, maksudnya lagu luar negeri juga kan mungkin banyak yang perwakilan labelnya ada di Indonesia. Ada juga ya. Bisa lewat perwakilan Indonesia. Mereka yang bisa mengurus ke sana. Harusnya bisa. Tapi aman aja lah. Kayak Universal, Sony itu kan internasional sama Warner. Waduh. Berarti sekarang better kalau misalnya kayak gitu nih. Misalnya ada contoh lah, bukan lagu lah yang diputar ya, tapi gue punya Ardan Ngejam. Oh ya, T5 main nih dia ada Ngejam. Terus gue record. Ya kan, lagi nyanyi gue upload di YouTube. Itu kena copyright apa? Kena copyright. Apa yang kenanya? Lagu apa? Lagunya aja. Performnya? Bukan, lagunya aja. Lagunya aja. Jadi sebenarnya di YouTube itu, kan tadi dinaikinnya ke YouTube. Jadi YouTube itu mungkin banyak yang masih belum tahu bahwa sebenarnya klaim royalti itu bukan dari keseluruhan. Jadi royalti itu dipecah, bisa jadi gambar dan bisa jadi visual dan audio. Beda itu, yang mesin yang klaim juga beda. Nah, kalau misalkan ternyata kemarin ada Ngejam naikin kena klaim kan, kena klaim publishing, itu yang kena hanya right lagunya aja. Tapi di video itu kan ada bunyi masternya yang bunyi di sini, itu tidak kena.
Itu masih bisa jadi pemasukan revenue Ardan. Oh, jadi cuma di part itu doang gitu? Bisa, bisa. Kan dianggapnya itu adalah master. Master. Jadi konsep misalkan si aransemennya yang naik di kontennya T5 yang ada di Ardan ini, itu bisa dianggap sebagai master baru di YouTube punyanya Ardan. Karena naik pertama kali di channel Ardan. Di channel Ardan. Nah, dan itu sebenarnya bisa revenue, bisa jadi AdSense untuk yang musiknya aja, master musiknya aja. Lagunya sih mungkin keambil sama publishing. Iya, untuk write lagunya. Tapi dia udah otomatis. Udah otomatis. Karena gambar dan bunyi kan beda. Jadi jadi ada 3 sebenarnya yang bisa ngeklaim YouTube tuh, bisa ngeklaim gambarnya, bisa ngeklaim penciptanya untuk lagunya aja, bisa ngeklaim masternya. Bunyinya yang Iya. Oke, bisa dibagi 3. Berarti itu udah by system ya? Udah by system karena ada 3 di YouTube tuh. Konten ID itu ada konten ID publishing, ada konten ID entertainment untuk gambarnya, visual, konten ID publishing untuk menyelamatkan si penciptanya, konten ID entertainment untuk mengklaim gambarnya, dan konten ID musik sebagai masternya yang bunyi di sana. Oh, I see. Itu duitnya beda-beda. Oke, berarti misalnya satu video itu kita dapat AdSense, si AdSense itu rupiahnya itu udah langsung pecah by system ya. Udah. Pecah by system ya. Berarti clear ya harusnya. Clear harusnya. Makanya gak usah ribut-ribut sih sebenarnya. Sebenarnya enggak. Gak usah, makanya gue juga kadang-kadang udah mendingan diem gitu maksudnya. Lagian kayaknya masih banyak yang belum paham juga sih masalah ini. Saya baru tahu. Ya kita udah kebagi-bagi. Jadi kayak Ardan gitu misalkan konten ID publishingnya walaupun itu master Ardan kayak tadi gitu ya, Ardan ngejam. Oke lah lagunya keklaim sama publishing, tapi sebenarnya revenue si masternya itu harusnya bisa ada. Nah, tapi itu bisa memicu kesuspennya channel nggak kira-kira? Bisa. Oh, tetap bisa. Bisa kalau melanggar konten. Misalkan semua konten ID, kan ada 3 konten ID yang ngeklaim harusnya tuh. Ada 3 konten ID yang ngeklaim untuk satu konten itu. Betul. Nah, kalau misalkan masing-masing itu sudah lewat dari 3 kali pelanggaran yang sama, itu biasanya kena suspend biasanya. Iya, kena. Oke. Dan jangan dihapus dulu ya. Iya. Nggak boleh tuh. Kalau ada pelanggaran dihapus dulu. Iya. Karena bisa jadi nanti di saat kita mau membetulkan YouTube tidak ada buktinya. Karena di saat tidak ada bukti tapi kesalahan tercatat, itu akan jadi ban channel. Di channelnya yang di ban. Iya. Apa? Di private aja dulu. Iya, banyak yang kejadian tuh artis-artis yang kayak gitu kena. Iya, dia mending di private aja. Iya. Jadi memang unpublic lah. Jadi gitu. Aku sempat ngobrol sih kemarin sama Kang Awan ya. Iya, betul. Kang Awan urus deh untuk publishingnya, coba koordinasi dengan asosiasi agar konten-kontennya di konten channel Ardan itu secara publishing bisa dikerjasamakan lagu-lagunya. Jadi tidak dipentung gitu maksudnya. Iya. Ya terus konten ID gambarnya, channelnya Ardan kerjasamalah dengan beberapa pemilik yang di Indonesia yang memegang konten ID entertainmentnya, biar ininya diamanin. Nah keuntungannya kalau misalkan udah kerjasama semua, jadi penghasilan si channel Ardan ini nanti tidak hanya dari officialnya aja, termasuk dari pengeri upload. Oke. Kalau ternyata gambar Ardan ngejam diupload di Cicalengka gitu, ada yang upload channel udah monetize, nah duit dia bisa dimerahin tuh pindah ke Ardan. Oh iya, itu caranya daftar sendiri. Daftar dari channelnya. Di Indonesia banyak sih. Di Indonesia ada beberapa. Kalau untuk ID publishing ada 30-an yang pegang. Di Indonesia karena YouTube-nya tuh memang tidak memberikan lagi kuotanya, tidak hanya 30 untuk publishing ya. Untuk si entertainment, untuk konten ID musik itu juga mereka sudah dibatasi. Oke. Berarti sebenarnya secara dengan adanya sistem ini tuh ketika konten kita diupload lagi sama orang tuh nggak perlu takut ya gitu. Mas Dedi kayaknya kan dari begituan. Jadi kamu share. Iya, karena dia udah paham. Yang saya tahu konten-konten vlog atau podcast yang besar-besar itu biasanya sudah terkait dan sudah diurus pengelolaannya di konten ID entertainmentnya YouTube sebenarnya. Jadi nggak rugi kalau diupload orang. Nonton